Alhamdulillah beliau telah membagikan isi materi yang akan dikaji. Yang sudah terbagi silahkan dibuka. Nah, langsung aja kita mempersingkat acara kepada guru kita sekalian, Kiai Haji Syekhuddin Al-Qurni. Al-waqtu tafadhal masykurah. Shallu ala Nabi Muhammad. Syukran. Jamaah. Assalamualaikum. Sebenarnya nggak kencang sebenarnya. Kedekatan. Aura itu aura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila kaffatil anam syahadatan tunjina min adabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram alladzina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadati bil hikmati wal kalam. Amma ba'd. Qala ta'ala azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam usikum bi taqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita muliakan, guru kita semua, Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Al-Mu'attam, Al-Fadil, Al-Habib Muhammad, Al-Habib Abdurrahman bin Fadil Al-Jubri, juga Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Kiai Haji Muhajir, juga para asatidz, di antaranya Ustadz Adi Anwar, Ustadz Ujang Abdul Qadir, dan para ustadz yang lainnya, juga segenap para mujahid fisabilillah, peran persaudaraan Islam, saudaraku sekalian seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini di tempat yang penuh barokah ini
karena tempat ini malam ini oleh kita digunakan untuk mengaji. Juga keluarga kita dan saudara kita semoga senantiasa oleh Allah disihatkan, baik zahir maupun batin, dijauhkan dari berbagai macam bala, malapetaka, bencana, mara bahaya, dijauhkan dari hal-hal yang buruk, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, diberikan umur yang barokah, kesehatan yang barokah, rezeki yang mudah yang barokah untuk ibadah kepada Allah, dan yang paling terpenting rezeki yang paling utama adalah kita oleh Allah diberikan rezeki berupa meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada pertemuan pengajian kita malam ini kita akan membahas sebuah materi tentang 10 golongan yang sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah, semoga kita oleh Allah dijauhkan dari 10 golongan tersebut. Karena yang 10 golongan ini sholatnya akan ditolak oleh Allah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita ketahui berdasarkan beberapa keterangan hadis bahwa ketika umpama nanti pada hari kiamat sholat kita ditolak oleh Allah atau tidak diterima oleh Allah, maka sudah dapat dipastikan amal ibadah kita yang lainnya, amal soleh yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia, kebaikan yang kita lakukan itu seluruhnya tentu akan menjadi sia-sia. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis bahwa baginda kita yang mulia tercinta, kekasih Allah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, awwalu ma yunzaru fihi min amalil abdi as-salatu. Awwalu ma, perkara yang paling awal, perkara yang paling pertama kali, yunzaru akan diperiksa, fihi di dalam perkara tersebut, min amalil abdi dari amal seorang hamba, as-salatu yaitu sholat. Jadi sholat fardu yang 5 waktu ini termasuk kewajiban sholat Jumat seminggu sekali. Ini adalah merupakan perkara yang paling pertama kali akan diperiksa oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian kata beliau dalam hadis ini, fa'in kubilat, maka jikalau diterima itu sholat, minhu dari si hamba tersebut, nudiro maka akan diperiksa, bima baqiya min amalihi, amal-amal ibadah yang lainnya. Jadi amal ibadah, amal soleh, amal kebaikan yang kita kerjakan, yang lainnya selain sholat, selama kita hidup di alam dunia yang fana ini, baru akan diperiksa apabila sholat kita diterima. Mafhum mukhalafah dari keterangan ini berarti apabila sholat yang kita kerjakan, yaitu sholat 5 waktu termasuk di dalamnya adalah kewajiban sholat Jumat, apabila di hari kiamat ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah, maka berarti amal yang lainnya tidak akan diperiksa, alias menjadi sia-sia sebanyak apapun. Nah, mulai keluar ya.
Kayak kopi gini kan. Mantap ya. Sikap butis ah. Halo, Bib. Mangga. Wah, Bang Digol. Jadi amal kita yang lainnya, amal ibadah yang kita kerjakan, amal kebaikan yang kita kerjakan, sebanyak apapun, sehebat apapun, serajin apapun kita beribadah kepada Allah, sebanyak apapun kita melakukan kebaikan kepada Allah, itu semuanya akan menjadi sia-sia, itu semuanya tidak akan diperiksa sama sekali apabila kelak di hari kiamat sholat 5 waktu yang kita kerjakan tidak diterima oleh Allah. Berarti sayang enggak? Sayang, capek. Kita ambil contoh yang paling mudah dipahami. Misalnya dari semenjak kita mulai bangun tidur, kita baca Subhanalladzi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Monggo boleh. Atau kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Silakan, enggak apa-apa. Atau kita baca Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa atani bi jasadi wa ajnali bi dzikrihi wa ajnali rabbi bi dzikrihi. Tafadhol. Mau dibaca tiga-tiganya bagus. Mau dibaca salah satunya juga ora apa-apa, monggo. Nah, dari mulai kita bangun tidur kita baca doa, menyebut nama Allah, ingat kepada Allah sebelum kita mengingat yang lainnya selain Allah. Yang paling pertama kita ingat dikala kita bangun tidur adalah Allah. Yang paling pertama kali kita sebut dengan lisan kita ketika kita bangun tidur adalah Allah. Memuji kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mandi, kemudian kita berwudu, kemudian kita sholat tahajud, sholat istikharah, sholat hajat, sholat sunnah yang lainnya, kemudian kita sholat tahiyatul masjid, kemudian kita sholat qabliyah subuh, kemudian kita sholat subuh berjamaah, terus berzikir, berdoa, terus sampai akhirnya kita memberikan nafkah kepada istri kita, memberikan uang jajan kepada anak-anak kita dan lain sebagainya. Sampai zuhur kita berbuat baik begitu banyak. Umpama pas zuhurnya enggak sholat dan dengan disengaja meninggalkan sholatnya, maka itu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dari semenjak kita bangun tidur itu sia-sia semuanya. Allah. Kebaikan apapun, amal soleh apapun, ibadah apapun, kalau kita meninggalkan sholat itu sia-sia. Sayang, saking pentingnya kedudukan sholat dalam agama, Rasulullah mengibaratkannya seperti pentingnya kedudukan kepala pada badan. Kita tahu seluruh anggota badan kita penting. Kedua kaki penting, tanpa kaki kita nggak bisa berjalan. Kedua tangan penting untuk kita beraktivitas, untuk kita bekerja. Kedua mata penting, kedua telinga penting, semua anggota badan kita penting. Namun dari sekian banyak anggota badan kita yang penting tersebut, ada yang paling amat terpenting sekali, yaitu kepala. Karena apabila kepalanya tidak ada, walaupun kakinya ada, berarti mati. Nah, saking pentingnya kedudukan sholat dalam agama Islam, oleh Rasulullah diibaratkan seperti pentingnya kedudukan kepala pada badan. Artinya, kalau ada orang ngaku Islam tapi enggak mau sholat, terlepas dari apakah enggak mau sholatnya karena malas, karena memperturutkan bisikan godaan setan, atau karena kesibukan yang bersifat duniawi, terlepas dari apapun penyebabnya, yang jelas orang tersebut itu diibaratkan seperti badan tanpa kepala. Diibaratkan seperti badan tanpa kepala. Nah, kalau
badan tidak ada kepalanya, kira-kira menurut akal sehat kita, pantasnya kira-kira itu disebut manusia apa memedi? Ayo kira-kira. Kalau badan tanpa kepala, yang paling pas disebutnya manusia apa memedi? Nah kebetulan istri kita nggak mau sholat pas malam Jumat, tidur bareng sama kita, satu kasur dipeluk lagi, berarti kita meluk siapa tuh? Tapi hanya kita mah apa wae misalkan. Kebetulan yang nggak mau sholat anak kita. Tiap hari anak kita kasih uang jajan, tiap hari kita kasih makan. Sama aja berarti tiap hari kita ngasih jajan sama ngasih makan sama. Kebetulan yang nggak sholat kita, berarti kita hidup memedi. Rasulullah bersabda, Salli wa barik alaihi wa ala alihi. innama masalus sholati fiddin kama sali rosi fil jasad. Sesungguhnya perumpamaan pentingnya kedudukan sholat dalam agama Islam itu seperti perumpamaan pentingnya kedudukan kepala pada badan. Itu kata Rasulullah. Maka oleh karena itu sholat yang 5 waktu ini termasuk sholat Jumat ini adalah merupakan ibadah yang sangat amat penting sekali. Karena ibadah sholat ini menjadi tolok ukur, menjadi barometer terhadap diterima atau tidaknya amal ibadah kita yang lainnya. Sholat 5 waktu ini termasuk sholat Jumat ini menjadi tolok ukur, menjadi barometer terhadap diperiksa atau tidaknya amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia. Itu sangat bergantung kepada sholat 5 waktu. Kalau sholatnya tidak dikerjakan, maka amal yang lainnya menjadi sia-sia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita mengerjakan sholat teh. Orang Sunda make mah jeung teh. Ngerjain urang teh sholat teh. Subuh alhamdulillah 2 rakaat nambahan dia. Ulah tambahan. Wah aliran sesat ke. Bisa jadi aliran mistik kita. Kasetrum. Bahaya. Alhamdulillah subuh 2 rakaat, ngeureuy zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Alhamdulillah. Salat mah ngeureuy. Ngan salatna teu make ilmu. Salatna teu didasaran ku ilmu. Sehingga menurut hukum fikih salatna henteu sah. Di mana-mana urang salat, kemudian salat urang teu sah, itu sarua wae urang ejeung encan salat. Kira-kira bener teh? Bener. Tapi bisa salah tegor simkuring ya. Ngan urus siapa yang negor simkuring mah debating simkuring. Siapkan materinya. Nah, ya contoh gampangna kieu lah. Orang sholat subuh 2 rakaat, nembe oge rengse rakaat pertama, ngadeg bade rakaat kedua. Pas orang bade ngadeg teh masih posisi kakara rada nonggeng saeutik, dut. Berarti sholat orang sok dah. Batal dah. Lamun sholat orang batal seperti itu, berarti orang eta nggak sholatan. Wajib sholat itu. Wajib. Nah seperti itu. Karena ibadah apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita lakukan, amal soleh apapun yang kita lakukan, sehebat apapun kita beramal, sehebat apapun kita lakukan kebaikan, sehebat apapun kita beribadah kepada Allah, apabila tidak didasari dengan ilmunya, mardudatun la tuqbal,
mardudatun, ditolak oleh Allah, la tuqbalu, tidak akan diterima. Maka bersyukur ini anak muda, para mujahid fisabilillah yang selalu aktif menghadiri pengajian rutin setiap malam Khamis. Bersyukur kita berada di front persaudaraan Islam, bersyukur karena FPI mewajibkan ngaji. Jangan ngaku anak FPI kalau nggak mau ngaji. Malu. Malu. Nyoto malu era. Isin. Adit lepas kata izin. Malu ngaku anak FPI nggak mau ngaji. Allah. Dan Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Jubar ya, seorang ulama menjelaskan wa qulu man bi ghairi ilmi ya'malu Siapa orang yang beramal tanpa ilmunya, maka amalnya itu ditolak tak diterima, maka amalnya itu ditolak tak diterima. Mungkin kita capek-capek beribadah, capek-capek berbuat baik, capek-capek beramal, ditolak amal ibadah kita karena kita mengerjakan ibadah tanpa didasari, tanpa dilandasi ilmunya. Makanya jauh sebelum Allah turunkan perintah sholat, jauh sebelum Allah turunkan perintah zakat, jauh sebelum Allah turunkan perintah puasa Ramadan, jauh sebelum Allah turunkan perintah ibadah haji, yang paling pertama kali turun perintah dari Allah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah mencari ilmu. Karena bagaimana mungkin kita bisa beramal tanpa ilmu? Guru kita alhamdulillah selalu mimpin pembacaan kitab Maulid karena ada ilmunya. Coba kalau nggak ada ilmunya, paling bacanya belepotan. Betul? Bagaimana mungkin seseorang bisa membaca Quran seperti Qori Internasional Muammar ZA atau Jumaid ZA kalau dia nggak menguasai ilmu mustahil itu. Ilmu itu peranannya penting dalam ibadah. Perintah sholat tak turun tahun 1 sebelum hijrah. Sebelum hijriah. Perintah puasa Ramadan, perintah zakat itu turun dari Allah tahun 2 sebelum hijriah. Perintah ibadah haji turun tahun 6 hijriah. Tapi perintah thalabul ilmi turun dari Allah sebelum Allah menurunkan perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa, perintah ibadah haji. Karena kita sholat harus pakai ilmu, kita zakat harus pakai ilmu, kita ibadah haji harus pakai ilmu, kita puasa Ramadan harus pakai ilmu. Ibadah apapun yang akan kita kerjakan harus pakai ilmu. Maka yang paling pertama kali diperintahkan menuntut ilmu. Ayatnya yang paling pertama kali turun kepada Nabi kita di Gua Hiro, yaitu pada hari Senin tanggal 17 Ramadan tahun 41 Pil
bertepatan dengan tanggal 16 Februari tahun 610 Masehi, ayat yang paling pertama kali turun kepada Nabi kita, diterima oleh Nabi kita, bukan ayat tentang sholat, bukan ayat tentang zakat, bukan ayat tentang puasa, bukan ayat tentang ibadah haji, tapi ayat tentang mencari ilmu. Ayatnya berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya Allah. 5 ayat wahyu yang paling pertama kali turun, 5 ayat surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat. Apa kata Allah? Iqra. Ini fi'il amar. Fi'il amar itu mati sukun. Setiap fi'il amar urut terakhirnya lam fi'ilnya itu harus disukunkan. Majajumun, dijajemkan. Iqra. Setiap fi'il amar kalau huruf terakhirnya disukunkan, majajumun dijajemkan, itu berarti mentakdirkan fa'il. Fa'ilnya mustatir wujub. Takdirnya adalah anta. Anta ini dilalanya mufrad muzakkar mukhatab. Maka Iqra ini ditujukannya, dihitobannya kepada Nabi Muhammad, khususnya kepada beliau, umumnya kepada umat. Iqra, bacalah olehmu. Apa yang harus kita baca? Ayat-ayat Allah. Ada berapa ayat-ayat Allah? Ada 2. Ada ayat yang tersirat yang disebut ayat kauniyah, yaitu seluruh ciptaan Allah. Ini ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Baca, di air ada apa? Baca, di dalam tanah ada apa? Baca, di udara ada apa? Baca, dalam tubuh kita ada apa? Baca. Itu semuanya ilmu. Yang kedua, ayat yang tersurat yang disebut ayat qauliyah, yaitu ayat yang ada dalam Al-Qur'an. 6.666 ayat dibagi 30 juz terdiri dari 114 surah. Hurufnya kurang lebih sekitar 1.025.000 huruf. Kalimatnya kurang lebih sekitar 734.437 kalimat. Terpercaya itu musarangan weh. Daripada kita ngitung repot capek, mendingan percaya sih yang lain. Ngitung di kuliah mau gua aja. Capek-capek. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu penting. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab Nasaihul Ibad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, qalilul amal yanfa'u ma'al ilmi wa katsirul amal la yanfa'u ma'al jahli. Amal yang sedikit yang kita kerjakan itu akan bermanfaat, itu akan berguna, itu akan berfaedah, itu akan berpahala ma'al ilmi, apabila amal yang sedikit tersebut kita kerjakan atas dasar ilmu. Contoh nih, si A baca Quran dapat 10 juz, tapi bacanya belepotan, panjang pendeknya salah, tarkik tafhimnya salah, ijhar idgham iklab ihfanya salah, dia tidak paham yang namanya mad wajib mutasil, mad jaid munfasil, mad ain disukun, mad iwad, mad lazim mustaqal kalimi, mad lazim muhaffaf harfi, dan seterusnya pokoknya sampai mad lin, mad silah qasirah tawilah, mad tartib, mad tamkin. Dia enggak paham. Baca Qurannya rajin, dapat 10 juz tiap hari. Mendingan si B baca Quran 1 hari dapat 4 ayat qul huwallahu ahad, tapi bacanya pasti itu lebih baik daripada 10 juz badan salah. Sebab orang baca Quran kalau enggak pakai ilmu tajwid, enggak diterapkan ilmu tajwidnya dalam bacaan Quran, bacaan Qurannya salah, itu bukan jadi ibadah, malah jadi dosa. Al-Quran ini bukan koran, Al-Quran ini bukan majalah, Al-Quran bukan cerpen. Al-Quran itu kalamullah allazi unzila ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam al-muta'abbad bi tilawati. Al-Quran adalah kalam Allah yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Melalui pelantaraan malaikat Jibril yang apabila dibaca jadi ibadah. Jadi ibadah kalau bacanya jadi dosa kalau bacanya Nah, para jamaah. Tuh mendingan yang 4 ayat dulu. Bacanya bener fasih panjang pendeknya, pahalanya gede daripada 10 juz dibang saukur ngacak-ngacak Quran ngumpul. Quran diacak-acak. Pelebah rajin nama alus rajin ngan sayang teu make Nauzubillah men. Jadi cek guru simkuring bodoh ulah dipiara. Bodoh teh musibah. Bodoh dalam agama, buta dalam agama itu musibah besar. Malapetaka, bencana yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kobaran api neraka. Kita pikir bencana gempa doang emang. Bodoh dalam agama itu bencana, musibah. Bodoh ulah dipiara. Daripada orang miara bodoh, mendingan miara embe, mendingan miara domba, mendingan miara sapi kebo, bisa dijual laku idul kurban. Sapi bisa 20 juta, bodoh berapa juta? Bodoh teh sia. Dabor kan Pak Isya. Aku ngaku FPI ibu ngaji. Aya bener. Lamun aing tara ka dieu, lain aing aya tugas luar. Sia ulah nurutan aing beda makom. Aya tugas di luar. Abadam ayeuna ge punya acara sebenarnya di Bumina Habib Hussein, Habib Hussein Alatos Citra Indah. Dia punya buka kedai, saya disuruh ngisi acara situ. Tapi saya bilang nggak bisa. Saya udah dicatat sama Habib Abdurrahman. Dan kontrak. Pokoknya dikontrak lah. Sebulan 30 hari gajinya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kata Nabi, ini kata Nabi bukan kata saya. Amal yang sedikit kalau dikerjakan atas dasar ilmunya itu bermanfaat, berfaedah, berguna, berpahala. Tapi sebaliknya kata beliau, wa katsirul amal la yanfa'u mal jahli. Amal yang banyak, sebanyak apapun kita beramal, beribadah, hebat luar biasa, tahajudnya tiap malam, puasanya puasa Nabi Daud, sedekahnya tiap hari, luar biasa, pokoknya heben, hebat bener, disingkat heben, ini heboh, hebat, oh. Sehebat apapun kita beramal, berbuat beribadah, kata Nabi, la yanfa'u, tidak bermanfaat, tidak berguna, tidak berfaedah, tidak berpahala. Ma'al jahli, apabila amal ibadah itu kita lakukan ma'al jahli, atas dasar kebodohan. Jadi ibadahnya ibadah asal-asalan. Begitu takbiratul ihram Allahu Akbar, dia enggak paham Allah Akbar itu namanya apa. Oh, takbiratul ihram atau takbir taharuk. Takbiratul ihram itu hukumnya wajib apa sunnah? Oh, wajib. Kenapa? Karena rukun sholat yang kedua. Nah, ketika kita melakukan takbiratul ihram, ada sesuatu yang wajib yang harus dibarengkan dengan takbiratul ihram. Apa itu nih? Itu ilmu semua. Ada berapa kesunahan-kesunahan pada waktu kita melakukan takbiratul ihram? Banyak. Di antaranya yaitu mengangkatkan kedua telapak tangan, yang pangkal kedua telapak tangannya kata Nabi hadwa mangkibai, sejajar dengan kedua bahu, sehingga ujung jempol itu sejajar dengan petik daun teling, dan ujung jari yang 4 sisanya sejajar dengan pucuk daun teling, dan disunahkan jari jemari dibuka merenggang sederhana, taprikon wasaton kata Fathul Mu'in sederhana, dan telapak tangannya diarahkan ke arah kib. Kemudian qasun najori ila makani sujud, memusatkan pandang ke tempat sujud. Itu banyak. Nah, orang kalau sholatnya pakai ilmu itu beda dengan orang sholatnya asal-asal, beda. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berarti ilmu penting nggak? Contoh, mana bacaan yang benar? Ini Syiah sholat zuhur, si B juga sholat zuhur. Syiah sholat zuhur 4 rakaat sama, si B juga 4 rakaat.
gerakannya sama, tata sama, cuma bedanya dari bacaan. Syiah baca Fatihahnya begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf ini saya suaranya agak berat ini. Ya kebanyakan tabaceo. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Si B baca Fatihah juga sama. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Untung ngalamin gak ngalamun. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Nanti karena retek kadang dake. Atel celik uing, mending nyabok wae. Ya kana budu ya kana stain. Kira-kira salatnya sah teu? Menurut hukum fikih sah teu? Kira-kira menang ganjaran moal salatna? Kira-kira engke salatan kos itu peke tarima moal? Geureuh cilik embe berarti urang. Lamun tarima jago. Contoh, itu kesalahannya banyak. Kita ambil ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ayat 5 surat Al-Fatihah. Terdapat dua huruf yang sama, yaitu huruf ya, dan masing-masing pada huruf ya terdapat tasdid, terdapat syiddah, saddah. Huruf yang bertasdid itu bacanya harus ditekan, ditasdidkan. Iyyaka, iyyaka. Dibaca taskil. Kalau bacanya benar, iyyaka, hanya pada engkau ya Allah, na'budu, jaluk pitulung ingsun sadaya, wa iyyaka, lan ing Gusti ya Allah, nasta'in. Maaf, iyyaka ing Gusti boloko, na'budu, ibadah abdi sadaya, wa iyyaka, lan ing Gusti boloko, nasta'inu, jaluk pitulung ingsun sadaya. Hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Itu artinya kalau bacanya benar. Tapi kalau bacanya salah, misal yang seharusnya dibaca taskil dibaca tahfidz, yang seharusnya ditekan malah diringankan, dientengkan, seakan-akan dia menghilangkan tasdid. Contohnya begini, ya kana budu ya kana nasta'in, ya kana budu ya, berarti hilang tasdid kan? Ya, hilang nggak tasdidnya? Hilang. Nah kalau tasdidnya dihilangkan, menurut keterangan dalam kitab Sulamul Munajat, iyyaka, kalau tasdidnya dihilangkan, dibacanya enteng, itu maknanya dhau samsi, maknanya sinar matahari. Jadi kalau ada imam bacanya iya karena wudu, itu artinya hanya kepada sinar matahari kami tuh. Kan yang menyembah sinar matahari kan agama Sinto gendeng kan 212 eta mah eta teh ya bilang teh biro sabeng. Nah itu hanya kesalahannya menghilangkan ternyata terjadi perubahan yang sangat jauh, perubahan makna yang sangat jauh. Kalau iyyaka na'budu, hanya kepada engkau ya Allah kami tapi kalau bacanya tasdidnya dihilangkan, iyyaka na'budu, hanya kepada sinar matahari kami Masya Allah, naudzubillah. Jadi lembaran mau apa dibahas ya? Cewek, pas lebaran, dia mau dibahas. Sebab lamun dilanjutkan pembahasan 3 lembar, dia bisa jam 4 ambil saja. Dia orang. Sim gue mah kuat ngaji di jam 4 terus biasa ngaji. Lah engke ieu mah. Ulah digadekeun heula ulah. Eta lebaran rencana ke simpen tabung simpen di tempat mau aman, ulah dipakai ngeduk tai kotok. Geblek siapa? Aing capek-capek nulis. Usia dipakai ngeduk tai kotok, bulon dia. Ulah eta aya hadis dosa bisa murtad ya.
Bisa mur? Tapi ini meme lembaga dakwah Front. Iya. Dan ketik meme. Nanti insya Allah saya rencananya setiap ngasih materi saya kasih lembaran. Jadi terus nanti lembaran akan bertambah halamannya. Mungkin nanti jadi 100 halaman, mungkin jadi 200 halaman. Nanti udah banyak, udah tinggal dibukukan. Nah, gitu. Nanti diwariskan untuk anak-anak kita generasi yang akan datang. Ya bapak bahulah ngaji di FPI tah sok ku anjeun pelajari deui ngawariskeun ilmu. Innal anbiya'a lam yurisu dinaron wala dirhaman walakinnahum warasul ilma. Sesungguhnya para nabi, para rasul, mereka tidak pernah mewariskan dinar, mereka tidak pernah mewariskan harta, mereka tidak pernah mewariskan dirham. Yang mereka wariskan kepada anak cucunya generasi mendatang adalah ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa mendapatkan dunia, dengan ilmu kita bisa mendapatkan akhirat, dengan ilmu kita bisa dapat dunia akhirat. Makanya tolabul ilmi khairun min tolabil mal. Mencari ilmu itu jauh lebih baik, lebih berharga, lebih bernilai daripada mencari harta. Dengan ilmu orang bisa dapat harta. Tapi dengan harta belum tentu orang dapat ilmu. Jadi ilmu itu ibarat apa? Padi. Harta itu ibarat rumput. Nanam padi, rumput jadi otomatis. Kita nanam padi nih. Biasa ada rumputnya enggak sekeliling? Ada. Sama kita ditanam enggak? Enggak. Ada dari sendiri. Tuh nanam padi rumput jadi. Coba nanam rumput. Padi luput. Kita ngejar dunia, udah luput ilmunya. Tapi ngejar ilmu, dunia dia sudah ikut. Mentang orang berilmu nggak usah repot-repot nyari dunia, dunia dari dia. Orang berilmu nggak usah takut melarat, nggak usah. Ulama nggak usah takut melarat, sampai menjilat-jilat. Kasihan melarat turun, lebih ke bool yang tai bau, diletakkan di jilatan. Nah, ujubillah min, terus sakit loh. Jangan bikin panas ya. Sian terkuat sih keasupan dia. Seru ya. Dia kan terus gede ya. Gampang, penting panjang umur. Amin. Dia bisa kasih. Amin. Nah. Dia dikapangin dia tuh. Jadi lembaran belum dibahas ya. Ini baru muqaddim. Kalau bisa itu lembaran jangan sampai hilang. Jangan sampai digadaikan. Mau laku soalnya. Nah, simpan di tempat yang aman, jangan sampai keinjak, sebab itu ada hadis Nabi. Dosa kita murtad kalau kita nginjak hadis Nabi. Sebab hadis Nabi itu hakikatnya wahyu Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Dan tidaklah Rasulullah bersabda, berucap berdasarkan kemauan hawa nafsunya. Beliau bersabda, berucap itu berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Jadi hadis Nabi itu wahyu Allah. Wahyu Allah, makanya derajatnya nomor 2 di bawah Al-Quran. Baik hadis qauli berupa ucapan maupun hadis fi'li berupa perbuatan atau tindakan maupun hadis takriri berupa ketetapan. Itu semuanya hadis. Jadi yang disebut hadis itu ma'udiba lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriran. Yang disebut hadis menurut ilmu mustalahul hadis adalah ma'udiba, segala sesuatu yang diidopatkan, yang disandarkan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulan baik berupa ucap, au fi'lan ataupun berupa perbuatan, au takrir atau berupa ketetapan. Itu semuanya hadis. Jangan sampai tarawih 20 rakaat enggak ada hadisnya. Pelaut banget. Banyak hadisnya. Ya kalau hadis qauli enggak ketemu, ada di hadis fi'li. Emang hadis matan doang, ada hadis ketetapan Rasulullah. Nih, perbuatan Rasulullah melakukan sesuatu di hadapan Rasulullah tidak memerintah dan tidak melarang. Itu jadi hadis itu. Jadi hujah, jadi dalil. Untuk kudu aya kitab hadis tawa iyo. Insya Allah kita oleh Allah mudah-mudahan dibukakan hati kita untuk menerima ilmu-ilmu Allah, dan Allah berkenan memberikan tambahan ilmu kepada kita dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah. Dengan ilmu tersebut kita
oleh Allah diberikan kemampuan untuk dapat meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita, prestasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni dengan barokah kita duduk di majelis ilmu para saudara Islam pada malam ini. Terima kasih. Mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Kiai Haji Saifuddin Al-Qurluni yang begitu luas menyampaikan ilmu. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita dan kita mampu untuk mengamalkannya, berusaha untuk mengamalkannya apa yang sudah beliau sampaikan. Untuk mempersingkat acara, yaitu kita tutup pengajian kita dengan doa. Insya Allah akan dipimpin oleh guru kita sekalian, Ketua Front Santri Kecamatan Cibarusa, Kiai Haji Ujang Abdul